Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bu Guru, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Kita sudah memasuki penghujung Maret, yang mudah-mudahan anak Bu Guru dan keluarga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan kesehatan yang luar biasa, supaya anak Bu Guru tetap semangat walau kita belajar lewat online begini. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Ya, di subtema 1 kan kita sudah bahas, nggak apa-apa kita ulik lagi ya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, disimak lagi supaya lebih paham. Di sini sudah Bu Guru rangkum ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada pembahasan. Semasih Bu Guru menjelaskan, anak Bu Guru bisa buka buku di buku paket halaman 81 ya. Di sini tinggal anak Bu Guru baca penjelasan untuk kegiatan ekonomi di dataran rendah. Tapi mungkin Bu Guru jelaskan secara singkat aja ya. Jadi untuk pertanian sawah irigasi itu biasanya pengairannya dilakukan dengan sistem waduk atau bendungan ya, yang mana dialirkan ke sawah-sawah para petani yang sedang bercocok tanam. Tapi ada juga petani yang mengambil air secara langsung dari sungai atau kali dengan menggunakan diesel ya. Nah, kalau pertanian sawah irigasi ini bisa ditanami kapanpun dan dimanapun, tidak tergantung dari musim penghujan ya, karena sistem pengairannya tersedia. Sedangkan kalau pertanian sawah tada hujan, biasanya bergantung pada musim penghujan saja. Jadi saat masuk musim penghujan, para petani mulai membajak sawahnya ya, menanami sawahnya dengan padi dan sampai seterusnya ya, proses pertanian, sehingga sawah tada hujan ini hanya digunakan pada musim penghujan saja. Nah, kalau misalnya pada musim kering ya, itu biasanya ditanami oleh tanaman palawija. Oke, yang selanjutnya ada ladang. Ladang ini sebenarnya mungkin hampir sama seperti perkebunan, tetapi biasanya hanya ditanami oleh beragam macam tanaman palawija saja ya, seperti jagung, ketela pohon atau kacang-kacangan ya, dan sebagainya. Kalau perkebunan, di sini perkebunannya berbeda seperti perkebunan di dataran tinggi ya. Perkebunan yang ada di dataran rendah cenderung lebih banyak menanami perkebunannya itu dengan pohon-pohon yang berkayu seperti karet, kelapa sawit, kelapa, kemudian ada damar dan sebagainya ya. Oke, lanjut ke peternakan. Nah, peternakan di daerah dataran rendah biasanya didominasi oleh peternakan unggas ya. Adapun seperti kerbau atau sapi biasanya hanya beberapa saja. Kemudian ada perikanan darat. Perikanan darat itu lebih ke ikan-ikan yang memang hidupnya yang bukan di laut ya, seperti di sungai, di kali ataupun di tambak-tambak. Jenis ikannya biasanya lebih ke ikan yang hidup di air tawar, kayak nila, emas, lele ya, mujair, dan masih banyak yang lainnya.
Kemudian yang ketujuh, daerah dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan industri. Nah, kalau untuk industri, kenapa banyak ditemukan di dataran rendah? Karena kontur tanah dataran rendah kan rata ya, dan itu cocok untuk lahan industri yang memang membutuhkan lahan yang luas. Kemudian kegiatan ekonomi di dataran tinggi itu ada pertanian lahan miring. Nah, kalau untuk pengertian pertanian lahan miring dengan yang tadi di dataran rendah itu perbedaannya apa sih? Karena dataran tinggi itu mempunyai kontur tanah yang enggak rata ya, jadi biasanya kalau dataran tinggi kan berundak-undak ya atau bertingkat-tingkat. Jadi biasanya pertanian lahan miring di sini ya tetap menggunakan menggunakan sistem irigasi ya, yang mana dialirkan langsung biasanya dari pegunungan dan sebagainya. Nah, untuk jenis tanamannya biasanya pertaniannya lebih banyak ditanami oleh jenis-jenis sayuran dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Perkebunan di dataran tinggi tanamannya beda ya, seperti perkebunan di dataran rendah yang tadi Bu Guru sebutkan. Kalau perkebunan di dataran tinggi lebih banyak ditanami oleh tanaman yang memang cocok untuk suhu udara dingin. Di sini salah satunya perkebunan teh ya, banyak ditemukan di daerah dataran tinggi, atau perkebunan tembakau dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada peternakan. Peternakan di dataran tinggi juga berbeda seperti peternakan yang ada di dataran rendah. Nah, hewan-hewan yang biasanya lebih tahan dingin untuk cuaca untuk suhu udara di dataran tinggi yaitu domba ya, kemudian kelinci ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada pariwisata, air terjun dan sebagainya. Seperti yang kita tahu ya, daerah dataran tinggi ini kan merupakan hulu sungai ya. Jadi airnya langsung dari pegunungan, sehingga banyak sekali sumber daya alam air terjun yang terdapat di dataran tinggi, dan biasanya beberapa air terjun di dataran tinggi itu dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu masih banyak lagi ya, anak Bu Guru mungkin lebih tahu yang suka traveling gitu ya, seperti pemandian air panas dan sebagainya ya, banyak. Oke, lanjut ke kegiatan ekonomi di pesisir pantai. Kalau di pesisir pantai ini seperti perikanan laut ya, perkebunan kelapa, pariwisata pantai atau bawah laut, pertanian dan ladang. Nah, biasanya kalau untuk di pesisir pantai masyarakatnya lebih menggantungkan hasil lewat perikanan laut ini. Para nelayan menghasilkan berbagai jenis ikan dari tangkapan di laut yang biasanya juga diolah menjadi berbagai macam jenis olahan seperti ikan asin atau pengalengan ikan ataupun yang lainnya. Yang kedua, di pesisir pantai juga sering kita temukan perkebunan, tetapi lebih dominan ya untuk perkebunan kelapa ya. Jadi di daerah pesisir pantai ini banyak perkebunan kelapa yang memang di situ. Yang ketiga ada pariwisata pantai atau pariwisata bawah laut. Nah, anak Bu Guru pernah main-main ke pantai kan ya. Nah, di sini jadi kegiatan ekonomi masyarakat juga banyak dilakukan di sektor pariwisata ini. Kemudian ada pertanian dan ladang.
Karena pesisir pantai ini masih termasuk kepada dataran rendah sebenarnya ya. Jadi masyarakatnya ada sebagian yang juga bertani dan berladang. Ya, pertaniannya ciri-ciri pertaniannya dan ladangnya hampir sama seperti yang ada di dataran rendah. Oke, mungkin itu aja ya penjelasannya. Nanti anak Bu Guru simak lagi, diulang lagi videonya kalau memang belum paham. Oke, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.